Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sebangsa dan setanah air yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat keistiqomahan kita dengan iman dan Islam kita, sehingga kita masih mampu mau belajar dan mempelajari ayat-ayat Allah. Tiada lain agar kita memahami untuk meningkatkan kualitas ibadah yang kita lakukan, meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, saat ini kita telah berada di bulan Sya'ban. Artinya tinggal beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, pada tayangan YouTube kali ini kita akan mempelajari dan mengkaji persiapan-persiapan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya menghadapi bulan suci Ramadan. Jemaah sebangsa dan setanah air yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya sangat perhatian dan bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Hal ini tampak dari persiapan-persiapan yang dilakukan, antara lain yang pertama, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keberkahan umur. Jemaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan, memohon kepada Allah agar Allah memberkahi umur kita sehingga kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Karena tak seorang pun yang bisa menggaransikan dirinya bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari, dalam salah satu sabda dan riwayat, Rasulullah mengajarkan umatnya untuk berdoa sejak bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sebagaimana yang diriwayatkan. Faqad rawa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah annahu kana idza ra'a hilala syahri Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna syahra Ramadana wa a'inna 'ala as-siyami wal qiyami wa hifzil lisani wa ghaddil basari wa la taj'al hazzana minhu al-ju'a wal 'atasha. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila melihat hilal atau bulan sabit tanda masuknya bulan Rajab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. وَبَلِّغْنَا شَهْرَ رَمَضَانَ, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. وَأَعِنَّا عَلَى الصِّيَامِ وَالْقِيَامِ, dan tolonglah kami dalam melaksanakan puasa, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan memelihara lisan, dan jangan jadikan lapar dan haus kecuali keberuntungan dari bulan Ramadan. Adapun persiapan yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kami para sahabat bahwa datangnya bulan Ramadan tiada lain untuk melatih jiwa dan diri kita manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melawan godaan hawa nafsu dan menahannya dengan mengendalikan lidah dan memelihara mata. Jika tidak, maka sia-sialah
kita menahan rasa lapar dan haus tidak mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam yubayyinu lana anna syahra ramadhana jaa liyudhhiba nufusana ma'a ta'atina lillah. Fa fihi mukhalafatu hawa an-nafsi wa kabhi jimahiha min khilal dhabtil lisani wa ghaddil basari wa illa fa inna hazzana minhu sawfa la yatajawazul ju'a wal atas. Inilah yang kedua persiapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita bahwa Ramadan itu melatih jiwa dan diri kita agar kita senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengendalikan diri kita dari godaan hawa nafsu, dari segala godaan-godaan yang bisa menggelincirkan kita dari ketaatan kepada Allah. Salah satunya mengendalikan lisan dan mulut kita, sehingga kita mengucapkan dan mengeluarkan ucapan-ucapan dari lidah dan mulut kita, ucapan-ucapan yang baik, tidak menyinggung hati dan perasaan orang lain, bahkan tidak menggunjing apalagi membuli orang, seperti yang kita lihat di medsos-medsos. Begitu enaknya orang mengejek, begitu enaknya orang membuli, bahkan dengan tulisannya terkadang malah menyakiti hati dan perasaan. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuknya bulan Ramadan. Mari kita pahami betul bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan pelatihan, pelatihan diri, pelatihan jiwa, pelatihan untuk menahan hawa nafsu dan godaan-godaan mata dan lisan, sehingga lisan kita tidak kita ucapkan kata-kata yang bisa membuat hati dan perasaan orang lain tersinggung. Jamaah rahimakumullah. Begitu juga terhadap mata, pandangan kita. Mari kita pelihara mata dan pandangan kita, sehingga mata dan pandangan kita tidak tertuju kecuali sesuai yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya itu tidak dapat kita lakukan, maka sia-sialah kita menahan rasa lapar dan haus, tidak mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Adapun persiapan yang ketiga yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, memelihara puasa jauh-jauh hari dari bulan Sya'ban, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa hingga kami bilang beliau tidak berbuka, dan beliau berbuka hingga kami bilang beliau tidak berpuasa, dan aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan, dan aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di luar bulan Ramadan sebanyak puasa di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasumu fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadana wa ma ra'aituhu akthara siyaman minhu fi Sya'ban. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jemaah rahimakumullah. Pada poin ketiga ini Rasulullah mengajarkan kita sebelum menghadapi bulan suci Ramadan, latihlah diri kita untuk berpuasa. Inilah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Aisyah bahwa Rasulullah berpuasa sebulan penuh hanya di bulan Ramadan, dan beliau banyak berpuasa di luar bulan Ramadan,
tetapi tidak sebanyak yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW pada bulan Sya'ban. Karena pada saat ini banyak pemahaman-pemahaman bahwa di bulan Sya'ban ini tidak boleh berpuasa. Nah, ini sebenarnya bertentangan dengan hadis Rasulullah yang berasal dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwa Rasulullah berpuasa lebih banyak pada bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah melatih dirinya sebelum masuk bulan Ramadan melakukan puasa-puasa sunnah di bulan Sya'ban. Tapi ingat, karena ini puasanya puasa sunat, khususnya bagi kaum ibu ataupun para wanita yang telah bersuami, berpuasalah kalian, tetapi jangan lupa izin kepada suami, karena ini adalah puasa sunnah. Maka seorang istri yang ingin mengikuti sunnah Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, tetapi dengan catatan izin dahulu kepada suaminya. Kalau diizinkan, silakan berpuasa. Kalau tidak, ya lebih mengikuti ucapan suami, karena istri patuh kepada suami dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sebangsa dan setanah air, adapun keempat persiapan yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana sahabatu ridwanullahu alaihim idza iqtaraba Ramadan aktsaru qira'atal Qur'anil Karim, hatta innahu kana yuqal syahru Sya'ban syahrul qira'ah, wa kanu aidan yaksuruna min ad-du'a fil layali allati tasbiqu Ramadan bi ay yuballighahumullah syahr Ramadan wa hum ala khairin fi dinihim wa fi abdanihim wa yad'unahu ay yu'inahum ala ta'atihi fihi wa yad'unahu ay yataqabbala minhum a'malahum. Yang artinya, adapun sahabat radhiyallahu an, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila sudah dekat Ramadan memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak bertadabbur Al-Quran, sampai beliau berkata bahwa bulan Sya'ban bulan tadabbur Al-Quran, dan juga mereka memperbanyak doa di malam-malam hari bulan Sya'ban, agar Allah menyampaikan mereka bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan agar mereka tetap istiqamah taat menjalankan syariat Allah, syariat agama, dan dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah menetapkan mereka dalam ketaatan dan menerima segala amal ibadah mereka. Jamaah rahimakumullah, inilah yang dilakukan para sahabat. Apa itu? Banyak mereka di bulan Sya'ban ini bertadabbur Al-Quran, membaca Al-Quran, karena mereka menganggap bahwa bulan Sya'ban ini syahrul qira'ah. Mereka mengatakan bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan membaca dan bertadabbur Al-Quran. Serta mereka bilang, perbanyaklah doa di malam-malam hari bulan Sya'ban. Agar apa? Allah menyampaikan kita untuk sampai kepada bulan Ramadan. Sampai dalam bulan Ramadan untuk apa? Dalam kebaikan. Karena banyak orang-orang dikasih Allah kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan, tapi sia-sia, tak dimanfaatkannya bulan Ramadan ini dengan baik. Mereka jalankan Ramadan bagaikan berlalunya hari begitu saja. Mereka tidak memanfaatkan bulan Ramadan dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah, tidak mempergunakan sebaik-baiknya bulan Ramadan, sehingga sahabat Rasulullah menganjurkan dan mencontohkan kepada kita, memohon juga kepada Allah di malam-malamnya untuk apa? Kita bertemu dengan bulan Ramadan tapi dalam kebaikan. Kebaikan apa? Fi dinihim, kebaikan kita dalam ketaatan kepada agama Allah. Wa fi abdanihim, kita juga sehat sehingga kita bisa mengisi bulan Ramadan dengan ketaatan kepada Allah.
mengisi malam-malam bulan Ramadan untuk bisa bertarawih, bertadarus, berzikir, dan memperbanyak lisan dan mulut kita untuk membasahi lisan dan mulut kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'unahu ayyu'inahum, bahkan mereka juga mencontohkan kepada kita, memohon kepada Allah agar Allah bisa menjaga ketaatan kita kepadanya. Begitu juga Allah menerima segala amal ibadah kita. Inilah yang dicontohkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Adapun yang kelima adalah yang dicontohkan sahabat Rasulullah mengganti puasa-puasa wajib yang ditinggalkan sebelum datangnya bulan Ramadan bagi yang sakit atau bepergian, sebagaimana hadis dari Abi Salamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda an Abi Salamah qala sami'tu Aisyah radhiyallahu anha taqul kana yakunu alayya as-sawmu min ramadhana fama astati'u an aqbidahu illa fi Sya'ban. Dari Abi Salamah berkata, sami'tu Aisyah, aku mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana yakunu alayya as-sawm, aku punya hutang puasa pada bulan Ramadan. Fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban, dan aku enggak dapat menggantinya kecuali pada bulan Sya'ban. Jadi jamaah rahimakumullah, dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, menyatakan bahwa gantilah puasa-puasa kita yang kita tinggalkan bulan Ramadan lalu, batas akhirnya sampai bulan Sya'ban. Jadikan bulan Sya'ban ini seandainya masih ada puasa-puasa kita yang tertinggal, maka gantilah puasa-puasa kita yang lalu yang tertinggal di bulan Sya'ban ini. Khususnya bagi kaum-kaum ibu, kaum wanita yang pasti setiap tahunnya meninggalkan puasa Ramadan. Maka bagi yang belum menggantinya, belum mengqadanya, silakan, masih ada beberapa hari lagi kita bisa menggantinya. Mudah-mudahan dengan persiapan kita ini, apa yang dicontohkan Rasulullah beserta sahabat mampu kita amalkan dalam kehidupan ini, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya yang keenam yang dicontohkan oleh para sahabat tiada lain, yang keenam adalah mereka mengulang-ulang kaji tentang puasa Ramadan. Sehingga masuknya bulan suci Ramadan, mereka sudah paham betul apa sebenarnya Ramadan tersebut, apa tujuan kita berpuasa Ramadan, dan apa hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan. Bahwa ingat, puasa Ramadan bukan hanya kita menahan dari tidak makan, tidak minum, dan bersenggama, tetapi jauh daripada itu mampunya kita untuk dapat meraih nilai-nilai puasa tadi. Apa itu? Mari kita puasakan seluruh organ tubuh kita, mata kita, telinga kita, lisan kita, sehingga nilai-nilai puasa kita terima yang diberikan Allah kepada kita. Ini yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu, sebelum masuk bulan Ramadan ini, mari kita kaji ulang kembali seputar bulan Ramadan, sehingga kita betul-betul melakukan bulan Ramadan, melakukan puasa, melakukan qiyamul lail, bertadarus, berzikir kepada Allah. Tiada lain untuk ketaatan kita kepada Allah. Apa pesan Allah di ayat terakhir? La'allakum tattaqun, agar kita dengan berpuasa meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.